Annyeonghaseyo pribadi, Guncana yo. Bagaimana jika seorang gadis yang sudah tewas bisa hidup kembali dan mendapatkan kekuatan super? Inilah dia, series The Wonderfools. Film diawali dengan menunjukkan seorang gadis cantik dan imut bernama Chaini. Ini rupanya kesehariannya ia bekerja sebagai pengupas bawang di warteg milik neneknya, di mana ia ini mengidap penyakit gagal jantung kongestif yang sangat parah, di mana jantungnya tidak mampu memompa darah secara efektif untuk kebutuhan seluruh tubuh. Ia pun mengalami mimisan saat sedang bekerja. Sken berpindah ke sebuah klinik di mana ia sedang memeriksa penyakitnya dan ia pun meminta agar sang dokter untuk mengoperasinya. Namun, sang dokter pun dengan wajah lemasnya mengatakan bahwa penyakit tersebut sudah terlalu parah. Jika ia melakukannya, tubuhnya tidak akan bertahan, yang artinya sewaktu-waktu ia akan tewas. Chania pun langsung berjalan pulang sambil mendengarkan lagu MBG. Tak lama berselang di tengah jalan, ia didatangi seorang wanita yang memberinya sebuah brosur keagamaan dan mengajaknya untuk join circle tersebut. Ia pun mengatakan bahwa ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. 찾아옵니다. 영생을 얻을 수 있거든요. Channing tersinggung mendengar perkataan sang wanita pun tiba-tiba menjadi tantrum, berteriak hingga membuat orang-orang di sekitarnya takut. 아니 뭐 정말을 좀 Lalu, ia duduk di pinggir jalan sambil menangis. Datanglah seorang bocah sambil memakan es krim. Channing pun langsung mengambil es krim tersebut dan menghabiskannya. Si bocil pun menangis. Untungnya, tak lama datang seorang pria yang memberinya sebuah permen. 이거 먹을 괜찮아? Si pria pun menatap sinis ke arah Channing. Malam harinya di bawah guyuran hujan kita diperlihatkan sebuah tempat pembuangan sampah di mana terdapat seorang pemulung yang sedang mencari barang-barang bekas. Saat dia sedang mengeluarkan sebuah sepeda, ia tergelincir dan jatuh ke sebuah kubangan air berwarna hitam yang bau yang berasal dari sebuah selokan misterius. Tak lama, tubuhnya pun merasakan sensasi yang aneh. Tangannya pun mulai membengkak, daun telinganya pun mulai terlepas, lalu ia pun terjatuh karena tak bisa bernapas. Scan pun berpindah ke sebuah tempat pengaduan masyarakat di mana kita melihat seorang pemulung yang bernama Kim Bong-fal yang sedang melaporkan temannya yang hilang dan mengatakan mungkin saja ia sudah tewas, dan ternyata temannya itu adalah seorang pemulung yang kita lihat sebelumnya. Sang petugas pun hanya Sang petugas pun hanya menanggapinya dengan santai. Lalu datanglah seorang pria, kita panggil saja Pak Song. Semua petugas yang melihat Semua petugas yang melihat ia pun langsung kalang kabut ketakutan. Sang petugas pun memanggil juniornya bernama Yu Jung-si. Ia yang tak mau melayan pria tersebut menyuruh Yu Jung-si untuk melayaninya, dan ternyata pria tersebut sudah berulang kali melaporkan hal yang tidak masuk akal sambil marah-marah. Kemudian Yu Jung-si pun melayaninya dengan ramah dan santai. Dan ternyata pria tersebut melaporkan sebuah tempat pembuangan sampah ilegal yang kita lihat sebelumnya. 이걸 안 했나니까? 지금 들어갈까? 이제 훅 들이댈까? Pada saat makan siang, Yu Jung-si pun didatangi oleh pemulung tadi yang melaporkan temannya yang hilang. Ia pun memperingatkan Yu Jung-si untuk berhati-hati karena desa ini tidak seaman yang ia lihat. 다 보면은 여기만큼 뒤숭숭. Kim Bong-fal pun pergi sambil membawa makanan dan minuman milik Yu Jung-si. Kurang ajar. Scan pun kembali ke Kim Bong-fal, di mana ia sedang berada di sebuah tempat dan ingin menikmati makan siangnya. Tiba-tiba, ia didatangi oleh seorang wanita dengan beberapa orang misterius. Ia pun mengajak Kim Bong-fal untuk join circle-nya. 받을 수 있습니다. Namun, Kim Bong-fal pun menolaknya dan menyuruh mereka untuk pergi. Tapi tiba-tiba semua barang di sekitarnya melayang ke udara. Ternyata itu ulah salah satu orang misterius tersebut. Lalu kembali ke Chaini di mana ia meminta izin dan uang kepada sang nenek untuk pergi berlibur. Sang nenek pun menolaknya karena tahu kondisi Chaini yang tak sehat. Lalu Chaini pun mengatakan bahwa ia akan tewas. Neneknya pun mendengar hal tersebut langsung marah 좀 돈이라도 원없이 써. 그게 거 몰라? dan menyuruh Chaini untuk kembali bekerja. Ia yang tak mendapatkan uang dari neneknya membuka celengannya dan memutuskan untuk tetap pergi walaupun tahu ia bisa tewas kapan saja. 죽었.
Ia pun pergi diam-diam lewat pintu belakang, namun ia bertemu dengan temannya yang bekerja tempat neneknya, sebut saja si lemot. Ia pun memujuk Cheney agar tidak pergi, namun Cheney yang ingin menikmati hidup pun tetap pergi. Scan berpindah ke Pak Son, di mana ia sedang membujuk istrinya yang cantik untuk meminjaminya uang agar ibunya bisa berlibur ke Hawaii di hari ulang tahunnya. 저기 처리하면 모시고 북옥 하와이나 갔다 와. Sang istri yang mendengar hal itu pun tiba-tiba menjadi tantrum dan kesurupan. Pak Som yang sadar diri pun langsung pergi. Ia pun menjemput putrinya di sekolah, di mana ia sedikit mengalami kesusahan. Putrinya yang melihat itu pun sedikit malu, lalu ia pun memutuskan untuk pulang bersama temannya dan meninggalkan ayahnya. Kurang ajar. Lalu Pak Son pun mendatangi rumah si lemot yang tak apa hubungan antara mereka di episode pertama ini. 야 저기. Lanjut, Scan berpindah ke Cheney di mana ia sedang berada di sebuah minimarket berpakaian serba hitam yang hampir menutupi seluruh tubuhnya supaya orang-orang tidak mengenalinya. Di dalam minimarket, ia pun membeli kebutuhan untuk liburannya seperti odol, sabun mandi, sikat gigi, antangin, antimo, dan sebuah pisau. Lalu, tak sengaja seseorang menabraknya. Dan ternyata itu adalah Yu Jung-si. Terjadilah aksi tatap-tatapan. Ia pun langsung pergi ke kasir, di mana pada saat di kasir semua ibu-ibu pun mengenalinya. Ia pun merasa malu karena penyamarannya diketahui. Ia pun bergegas untuk pergi dari sana sambil membawa kopernya yang berat. Lalu salah satu roda kopernya pun terlepas karena bebannya terlalu berat. Ia pun melihat sebuah troli dan ingin memakainya. Yang ternyata troli tersebut adalah milik Kim Bong Pal, pemulung yang melaporkan temannya yang hilang di awal tadi. Lalu, tak lama datang Yu Jung-si. Cheney tak mau mendapat masalah pun segera pergi. Namun, Yu Jung-si pun sedikit curiga karena Cheney membawa sebuah koper yang begitu besar. Yu Jung-si pun berusaha menghentikannya untuk melihat isi koper tersebut. Tentu saja, Cheney pun menolaknya. Saat Yu Jung-si memegang koper tersebut, ia pun mencurigai bahwa Cheney telah melakukan aksi kejam kepada Kim Bong Pal. Terjadilah aksi tarik-menarik. 확인해봐도 되겠습니까? 뭐가 들은 Akibatnya, koper pun terbuka. Semua barang Cheney pun keluar, termasuk boneka, sikat gigi, sabun, dan yang paling menarik untuk saya adalah sebuah kacamata berukuran cup B. Hehe. Lalu Cheney pun kesal dan marah. Yu Jung-si pun berusaha meminta maaf. Namun, belum sempat ia berbicara, Cheney pun langsung menghantamnya dengan boneka beruang. Setelah kejadian tersebut, Cheney pun meminta kontak Yu Jung-si untuk meminta ganti rugi kepadanya. Yu Jung-si pun memberikan kartu namanya. Tak lama, Cheney pun mendapatkan telepon dari neneknya yang menyuruhnya untuk pulang. Ia pun menolak dan mengatakan bahwa ia ingin liburan sebelum ia tewas. Si nenek yang mendengar itu pun langsung marah dan memperingatinya untuk segera kembali ke rumah. Lalu kita diperlihatkan Cheney yang sudah tak bernyawa bersama dengan Pak Son dan si lemot alias Robin, dan entah apa yang terjadi. 네가 아닌 저 사람들 앞에서. Kemudian Scan berpindah ke rumah si lemot di mana ia bersama Pak Son sedang menghayal mendapatkan uang yang banyak. Sambil membicarakan Cheney tanpa mereka sadari, Cheney pun sudah berada di sana. Di sana Cheney pun meminta bantuan mereka untuk menolongnya. Awalnya mereka pun menolak, tapi setelah mendengar ia akan membayar mereka sebesar 5 juta rupiah, mereka pun menurutinya. 각자 500씩. 뭐부터 할까 죠 아가씨. Scan pun berpindah ke kontrakan Yu Jung-si, di mana ia sedang ditegur oleh pemilik kontrakan karena terlalu berisik. Lalu, kita diperlihatkan suasana kamarnya yang berantakan, barang-barang pun berserakan. Kemudian, ia mengambil sebuah berkas laporan Pak Son tadi siang tentang tempat pembuangan sampah ilegal. Lalu, ia mengambil sebuah berkas yang bertuliskan Project Wonderkinder, di mana terdapat beberapa nama seperti Han Won-do dan Cho Young-jun. Untuk semuanya, saya harap kalian mengingat nama-nama orang ini karena nantinya mereka berhubungan satu sama lain. Dan siapa sebenarnya Yu Jung-si ini? Sangat menarik. Lalu Yu Jung-si pun pergi ke tempat para pemulung beristirahat atau berkumpul, di mana
ia di sana mencari keberadaan Kim Bong Pal. Tak sengaja di sana ia menemukan sebuah brosur gereja keselamatan abadi yang diberikan seorang wanita kepada Kim Bong Pal tadi siang. Scan pun berpindah ke Kim Bong Pal, di mana ia terbangun di sebuah ruangan seperti penjara dan terdapat alat-alat medis, dan kita diperlihatkan sebuah tangan. Tangan siapakah itu? Lalu ia menatap sebuah ruangan yang berisi air yang keruh. Kemudian muncul sebuah bayangan seseorang, dan ternyata itu adalah temannya, pemulung yang kita lihat di awal tadi yang sudah berubah menjadi manusia setengah duyung. Kemudian kita berpindah ke Chiny, di mana ia sedang diculik dan meminta uang tebusan sebesar 50 juta kepada sang nenek. Lalu saat para penculik sedang memeriksa hasil video tersebut, tiba-tiba penyakit Chiny pun kambuh. Ia pun kesusahan untuk bernapas dan berusaha meminta tolong kepada mereka. Lalu saat para penculik ingin mengambil ulang video tersebut, mereka melihat Chiny sudah tak bergerak, terbujur kaku. Mereka pun memeriksa keadaannya. Kemudian alangkah terkejutnya mereka setelah mengetahui bahwa Chiny sudah tak bernapas, dan ternyata para penculik tersebut adalah Silmot dan Pak Son. Mereka pun mulai panik karena semua sandiwara tersebut menjadi kenyataan. Di sisi lain, neneknya pun khawatir dengan Chiny yang tak kunjung pulang. Lalu sang nenek pun menelepon seorang detektif swasta bernama Jumo, memintanya untuk melacak keberadaan Chiny lewat ponselnya. Kembali ke Chiny, di mana Robin alias Silmot berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Chiny. Berharap ia bisa sadar kembali, ia pun menyuruh Pak Son untuk memanggil ambulan. Namun Pak Son pun menolaknya karena ditakutkan mereka akan menjadi tersangka atas ketewasan Chiny. Kita kembali dibawa ke awal mula semua terjadi. Di sini, Chiny menyuruh Pak Son dan Silmot untuk berpura-pura menjadi penculik dan membuat video untuk meminta tebusan sebesar 50 juta kepada neneknya. Jika berhasil, masing-masing dari mereka akan mendapatkan 5 juta. 야, 나는 네 심장도 걱정이고 할머니도 걱정이고. Dan sekarang, sang dalang pun sudah tewas. Lalu mereka membawa tubuh Chiny menggunakan gerobak ke suatu tempat. Dan ternyata tempat tersebut adalah tempat pembuangan ilegal yang kita lihat di awal tadi. Lalu setelah yakin mereka pun membuang tubuhnya, namun tiba-tiba datang Yu Jung-si, di mana ia sedang memeriksa tempat tersebut karena laporan Pak Son tadi siang. 송경훈 씨? Lalu Yu Jung-si pun penasaran dengan gelagat kedua orang tersebut dan menanyakan apa yang ada di dalam gerobak. 뒤에 뭡니까? Silmot pun panik, akibatnya ia tak sengaja menyenggol gerobak tersebut hingga membuat tubuh Chiny pun jatuh ke bawah dan tercebur ke genangan air. Lalu mereka pun ikut turun ke bawah hingga mereka pun masuk ke genangan air tersebut kecuali Yu Jung-si. Karena sudah ketahuan, mereka pun berusaha menjelaskan kepada Yu Jung-si bahwa bukan mereka yang membunuhnya dan mengatakan bahwa Chiny adalah teman mereka sambil berteriak dan menangis. Lalu saat Silmot akan memeriksa Chiny, tiba-tiba tubuhnya pun menghilang. Mereka pun panik dan terus mencari keberadaannya. Jung-si pun merasa bahwa ada rekan mereka yang lain menyembunyikan tubuhnya. Kemudian ia mengancam mereka akan menelepon polisi jika mereka tidak mengaku. 얘기 안 하면 Pak Son yang panik pun berusaha merebut ponsel tersebut hingga ponsel tersebut terlempar, dan tanpa sengaja ponsel tersebut sudah terhubung ke kantor polisi. 여보세요? 여보세요? 신고자. Polisi yang mendengar percakapan mereka pun menyuruh mereka untuk diam di sana dan mengirim mobil patroli ke lokasi. 했으니까 잠시만 기다리시고요. Setibanya para polisi di sana, mereka pun langsung dimintai keterangan. Yu Jung-si pun mengatakan bahwa mereka berdua sedang membuang tubuh Chiny dan tiba-tiba tubuhnya pun menghilang. 공범이 숨긴 것 같습니다. 사라졌어요. Lalu tiba-tiba polisi pun menunjuk ke arah Chiny. 말씀하시는 거 맞아요? Alangkah terkejutnya mereka melihat Chiny yang kembali hidup hingga membuat Silmot tak sadarkan diri.
Kemudian di akhir episode 1 kita melihat Yu Jung-si kembali ke tempat saat ia mencurigai Cheney di mana terdapat gunting, pisau, dan obeng yang menancap, dan ternyata alasan ia menarik Cheney saat itu adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata Yu Jung-si memiliki kekuatan super yang bisa mengendalikan objek. Wow. Episode pertama pun selesai. Bagaimana kelanjutannya? Stand by selalu di K-Review. Sarang heo.